Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali belajar tematik. Tema 4 dengan muatan pembelajaran yaitu matematika. Teman-teman sudah siap ya? Sebelum mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang volume dan juga luas permukaan pada kubus. Nah, bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan pada bangun kubus? Nah, caranya untuk mencari volume kita dapat menggunakan rumus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Apa itu S? S itu adalah panjang rusuk atau sisi. Nah, atau bisa juga dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Nah, itu adalah cara mencari volume pada kubus. Nah, kemudian ada cara mencari luas permukaan, yaitu caranya 6 dikali luas persegi, teman-teman. Nah, masih ingat nggak teman-teman luas persegi itu apa? Nah, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Sehingga luas permukaan pada kubus cara mencarinya yaitu 6 dikali S pangkat 2. Nah, kemudian bagaimana Miss cara mencari panjang rusuk jika volumenya sudah diketahui? Nah, cara mencari panjang rusuk jika volume diketahui yaitu R sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Nah, itu adalah rumus mencari volume, luas permukaan, dan juga panjang rusuk pada kubus. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan nih, ada gambar atau ada pola kubus yang ada di halaman 64. Nah, polanya ini ada kubus yang satuan. Yang pertama dengan kubus yang ke-1, panjang rusuknya 1. Nah, banyaknya satuan kubus juga 1. Nah, sekarang kalau kubus yang kedua, panjang rusuknya berapa ya? Panjang rusuknya ada 2. Banyaknya satuan kubus ada berapa, teman-teman? Ada 8. Kenapa 8? Karena jumlah kubus satuannya ada 8. Nah, sekarang kubus yang ketiga. Kubus yang ketiga ada berapa tuh, teman-teman, panjang rusuknya? Ada 3. Nah, banyaknya kubus satuan ada 3 kali 3 kali 3, yaitu 27. Nah, teman-teman boleh isi ya. Nah, berikutnya ada soal teman-teman di halaman 65. Yang pertama yaitu pola apa yang kamu amati? Pola apa, teman-teman? Yaitu antara rusuk kubus dengan jumlah kubus satuan. Yang semakin panjang rusuknya, semakin banyak pula kubus satuan yang menyusunnya. Nah, kemudian yang nomor 2, jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Nah, kalau panjang rusuk kubusnya bertambah, maka banyaknya kubus satuan penyusunnya juga akan bertambah. Nah, nomor 3, bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Nah, panjang rusuk kubus itu sama dengan akar dari jumlah kubus satuan yang berada pada salah satu sisi kubus. Panjang rusuk kubus sama dengan akar dari jumlah kubus satuan yang berada pada salah satu sisi kubus. Nah, kemudian nomor 4, rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V. Bagaimana hubungan R dan V? Nah, hubungan antara R dan V adalah kalau kita mencari R, apa tadi, teman-teman? Akar pangkat 3 dari V. Sedangkan untuk V adalah R pangkat 3. Nah, itu adalah hubungannya. Nah, sekarang nomor 5. Tulislah kesimpulanmu tentang rumus volume kubus. Volume kubus V sama dengan R pangkat 3.
ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman buka halaman 65. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, hitunglah volume kubus pada gambar berikut. Ada gambar A dan juga ada gambar B. Kita sama-sama ya. Nah, untuk yang A yaitu panjang rusuknya 3 cm. Ditanyakan volume. Volume sama dengan R pangkat 3. Maka 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? Nah, atau R kali R kali R. Jadi 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 cm kubik. Nah, kalau volume satuannya yaitu kubik atau seperti pangkat 3 di atasnya ya, angka 3. Kemudian yang BR-nya yaitu panjang rusuknya 6. 6 satuan karena ada 6 kotak. Nah, volumenya yaitu sama caranya R pangkat 3, maka 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 sama aja dengan 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 6 jadi 216 satuan. Nah, berarti volumenya yaitu 216 satuan. Oke, sekarang yang C dan juga yang D. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita sama-sama lagi ya. Nah, untuk yang C, volumenya yaitu 10 kali 10 kali 1. Kenapa kali 1? Karena rusuknya itu ada 10 ke samping, tapi 1 ke atas ya teman-teman. Sehingga hasilnya 100. Nah, yang D, 3 kali 3 tambah 2. Yaitu 9 tambah 2 jadinya 11 satuan. Sekarang nomor 2. Hitunglah panjang rusuk kubus jika volume kubus adalah. Nah, tadi kita sudah belajar nih kalau misalkan cara mencari panjang rusuk jika volumenya diketahui, maka kita hanya tinggal mencari akar pangkat 3 dari volume kubus itu sendiri. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama lagi ya. Nah, karena mencari panjang rusuk jika volumenya diketahui, yaitu langkah yang pertama kita harus mencari akar pangkat 3 dari volume itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harus cari nih akar pangkat 3 dari 64. Teman-teman sudah belajar kan di matematika untuk mencari akar pangkat 3? Nah, maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 64. Yaitu berapa? Ayo, berapa teman-teman? Yaitu 4. Nah, maka panjang rusuknya adalah 4 cm jika volumenya 64 cm kubik. Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah 516 cm kubik. Maka berapa panjang jari-jarinya? Akar pangkat 3 dari 516. Berapa teman-teman? Nah, ternyata jangan 516 ya, kita ganti. Kita ubah jadi akar pangkat 3 dari 512. Nah, maka panjang rusuknya yaitu 8 cm. Nah, sekarang yang C. Yang C yaitu volumenya 125 cm kubik. Nah, berapa panjang jari-jarinya? R-nya akar pangkat 3 dari 125, yaitu 5 cm. Nah, itu adalah cara mencari panjang rusuk jika volume diketahui. Nah, sekarang nomor 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat air. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui R-nya 50 cm, kemudian ditanyakan volumenya. Nah, volume sama dengan apa rumusnya tadi? Masih ingat? R kali R kali R. Nah, rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 50 kali 50 kali 50. 5 kali 5 kali 5 supaya mudah. 125. Tambahkan nolnya ada 3. Nah, tambahkan 0 di belakang. Jadi hasilnya 125.000 cm kubik. Nah, jadi volume tempat airnya Dayu adalah 125.000 cm kubik. Nah, seperti itu teman-teman.
teman-teman boleh sambil ditulis ya. Nah, sekarang nomor 4. Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 cm dan 40 cm. Hitunglah selisih volume tempat air Dina dan Siti. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dan dijawabnya ya. Nah, cara menjawabnya kita harus mencari volume tempat pensil yang punya Dina. Nah, bagaimana caranya? Nah, diketahui R-nya 30, maka volumenya R pangkat 3 atau R kali R kali R. 30 kali 30 kali 30. Supaya mudah, 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3, 27. Tambahkan 0,3. Nah, maka hasilnya 27.000 cm3. Nah, sekarang kita cari yang punyanya Siti. Punya Siti, panjang rusuknya 40 cm, sehingga volumenya yaitu 40 kali 40 kali 40. Nah, supaya mudah, 4 kali 4 kali 4. Hasilnya berapa? 64. Tambahkan 0,3. 64.000 cm3. Nah, karena yang ditanyakannya adalah selisih, maka kita harus cari selisihnya. Nah, kalau selisih teman-teman kurangkan saja. Angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Maka 64.000 dikurang 27.000. Nah, hasilnya berapa? Yaitu 37.000 cm3. Nah, sehingga jadi kita tulis ya. Jadi selisih volume tempat air mereka atau volume tempat air Dina dan Siti adalah 37.000 cm3. Nah, teman-teman sambil ditulis ya di bukunya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan. Apa itu luas permukaan? Teman-teman tahu luas permukaan? Luas permukaan adalah jumlah semua luas sisinya. Nah, bagaimana caranya menemukan luas permukaan kubus? Nah, di situ ada gambar jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring? Teman-teman masih ingat? Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, kalau kubus yaitu gabungan dari bangun datar persegi, sehingga tersusun menjadi sebuah bangun ruang kubus. Nah, ada 6 persegi yang tersusun sehingga membentuk bangun ruang kubus. Nah, hitunglah panjang rusuk untuk setiap kemungkinan jaring-jaring kubus berikut. Nah, di situ kan ada 4 kemungkinan jaring-jaring. Nah, untuk yang pertama, luas satu perseginya yaitu 1 satuan. Nah, banyaknya persegi ada 6. Nah, luas sejaring-jaring maka ada 6 satuan. Nah, kemungkinan jaring-jaring yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat itu sama teman-teman. Kenapa sama? Karena sama-sama terdiri dari 6 persegi. Banyaknya pun ada 6. Nah, luas satu perseginya pun sama, yaitu 1 satuan. Nah, kemudian apakah bentuk jaring-jaring yang berbeda mempengaruhi luas jaring-jaring kubus? Tentu saja tidak. Bentuk jaring-jaring yang berbeda pun tidak akan mempengaruhi luas jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita coba ya latihannya untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, yang pertama kita cari yang kubus yang A ya, teman-teman. Nah, cara mencari luas permukaan tadi apa? 6 dikali sisi kali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk kali rusuk. Nah, berapa sisinya pada gambar yang A? Ada 6. Maka 6 dikali 6 kali 6, 6 dikali 36. Hasilnya 216 satuan. Nah, kemudian gambar yang B. Gambar yang B kita cari luas permukaannya yaitu 2 dikali 10 kali 10 ditambah
4 dikali 10 kali 1. Nah, maka 2 dikali 10 kali 10, 100, ditambah 4 dikali 10 kali 1, 10. Nah, kita kurungkan ya. Nah, 2 kali 100 hasilnya 200, ditambah 4 kali 10, 40. Maka luas permukaannya adalah 240 satuan. Nah, sekarang kita jawab yang C. Yang C yaitu panjang rusuknya adalah 3. Maka 6 dikali sisi kali sisi sama dengan 6 dikali 3 kali 3. Nah, 3 dikali 3 9. Maka 6 dikali 9. Hasilnya 54 cm persegi. Nah, kalau luas permukaan satuannya pakai persegi ya. Sekarang teman-teman buka halaman 110. Ada nomor 2, yaitu Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 20 cm dengan menggunakan kertas karton. Hitunglah luas kertas karton yang dibutuhkan Dayu. Nah, sekarang bersama-sama lagi ya kita kerjakan. Nah, luas permukaan yaitu 6 kali R kali R. Nah, tinggal kita masukkan luas permukaan 6 kali 20 kali 20, sehingga 6 dikali 400. Hasilnya 2400 cm persegi. Jadi, luas kertas karton yang dibutuhkan Dayu adalah 2400 cm persegi. Sekarang kita akan jawab soal nomor 3. Siti akan membuat 2 buah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 20 cm. Jika Siti mempunyai kertas karton seluas 200 cm persegi, apakah kertas karton Siti cukup? Jelaskan. Nah, sekarang kita bersama-sama lagi ya. Nah, oke teman-teman, karena Siti akan membuat 2 buah kubus, maka kita harus cari terlebih dahulu nih luas permukaan 1 kubus. Nah, kita cari ya luas permukaan 1 kubus terlebih dahulu. Nah, caranya seperti yang tadi sudah kita tulis bersama-sama juga. Luas permukaan yaitu 6 dikali sisi kali sisi, atau 6 dikali R kali R. Nah, 6 dikali 20 cm kali 20 cm. 6 dikali 2 kali 2, 4. Tambahkan 02, jadi 400. 6 kali 4, 24. Tambahkan 02, jadi 2400 cm persegi. Nah, itu kalau ada 1 kubus. Nah, karena Siti akan membuat 2 buah kubus, maka kita harus mencari nih kalau ada 2 buah kubus. Nah, gimana caranya kalau kita mencari 2 buah kubus? Karena kita sudah tahu nih, kubus kalau ada 1 kubus 2400, maka kalau mau mencari 2 kubus, kita kalikan saja 2. Jadi 2 dikali 2400, yaitu 4800 cm persegi. Nah, karena Siti hanya mempunyai kertas karton yang seluasnya 200 cm persegi, apakah cukup teman-teman? Kalau Siti membuat 2 buah kubus, itu harus punya 4800. Nah, Siti hanya mempunyai 200 cm. Jadi, kertas Siti tidak cukup karena Siti hanya mempunyai 200 cm persegi. Nah, berapa kurangnya kertas kartonnya Siti? Kekurangan kertas karton Siti yaitu tinggal kita kurangkan 4800 dikurang 200. Hasilnya 4600 cm persegi. Nah, itu adalah kekurangannya kertas karton Siti. Sekarang nomor 4. Dayu mempunyai kertas karton dengan panjang 20 cm dan lebar 30 cm. Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Berapa banyak kubus yang dapat Dayu buat? Nah, langkah mengerjakannya yaitu, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Kita tulis terlebih dahulu
panjang kertas karton, yaitu P-nya sama dengan 20 cm. Nah, lebarnya yaitu 30 cm. Nah, panjang rusuknya yaitu 6 cm. Yang ditanyakan, berapa banyak kubus yang dapat Dayu buat? Nah, sekarang langkah yang pertama kita harus kerjakan yaitu kita mencari luas kertas karton. Karena ada panjang dan ada lebar, maka teman-teman tahu tidak bentuk dari kertas kartonnya bangun datar apa? Persegi panjang. Maka kita cari luasnya dengan cara P kali L. 20 kali 30 yaitu 600 cm persegi. Nah, karena kita sudah tahu nih luas kertas kartonnya, sekarang kita cari luas dari kubusnya, luas permukaan kubus. Caranya gimana? 6 dikali R pangkat 2 atau 6 kali rusuk. Nah, kita masukkan 6 dikali rusuknya 6. Nah, maka 6 kali 36 hasilnya 216 cm persegi. Nah, karena kita sudah tahu nih luas kertas kartonnya 600, luas kubusnya 216, maka kubus yang dapat Dayu buat yaitu luas kertas kartonnya dibagi dengan luas kubusnya, yaitu 600 dibagi dengan 216. Hasilnya yaitu 2,7. Nah, karena kita akan membuat kubus, maka kita harus bulatkan nih, ada berapa kubus. Tidak mungkin kan ada 2,7 kubus. Nah, jadi kubus yang dapat Dayu buat hanya bisa berapa? 2. Nah, jadi kubus yang dapat Dayu buat adalah 2 buah kubus. Nah, itu teman-teman caranya. Silakan teman-teman salin ya di bukunya. Nah, untuk latihan hari ini silakan teman-teman kerjakan ya di buku tulis. Soalnya yang ada di halaman 87, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian teman-teman juga kerjakan buku latihan di buku tulis yaitu halaman 127, tetapi hanya bagian yang sebelah kiri, yaitu yang sisi atau panjang rusuknya 9 cm dan juga digambar yang panjang rusuknya 10 cm. Nah, silakan teman-teman kerjakan di buku tulisnya ya. Untuk pengumpulannya paling lambat tanggal 8, yaitu hari Minggu. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar volume dan juga luas permukaan pada kubus. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Dan jika teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman boleh WhatsApp Miss Fanny. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.